Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Giska Apriliana dengan NIM 007. Di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi pembelajaran matematika. Oke, mari kita mulai dari hakikat evaluasi itu sendiri. Nah, menurut Nitko dan Brookhart tahun 2011, evaluasi pembelajaran matematika adalah sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa. Di dalam matematika, evaluasi memiliki karakteristik unik karena sifat ilmunya abstrak, hierarkis, dan deduktif. Nah, karena itu, evaluasi matematika bukan sekedar melihat angka hasil akhir hitungan siswa. Kita juga harus mampu untuk melacak aktivitas mental mereka seperti penalaran matematis, dan strategi pemecahan masalah, hingga disposisi atau sikap siswa terhadap matematika itu sendiri. Selanjutnya, menurut Kusairi tahun 2014 dan Sumaryanta tahun 2015, evaluasi memiliki 4 fungsi utama dalam ekosistem pendidikan. Yang pertama ada fungsi selektif, digunakan sebagai alat saring untuk memilih siswa, yang mana itu memenuhi kriteria tertentu seperti seleksi masuk sekolah atau kelas olimpiade matematika. Yang kedua ada fungsi diagnostik, berfungsi sebagai untuk mendeteksi dini kesulitan belajar dan melacak letak miskonsepsi konsep seperti kesalahan variabel aljabar agar kita bisa merancang remedial yang tepat. Untuk ketiga yaitu fungsi penempatan, untuk mengukur kemampuan awal atau prior knowledge siswa agar kita bisa mengelompokkan siswa sesuai kesiapan kognitifnya. Dan keempat ada fungsi keberhasilan, untuk mengukur sejauh mana kurikulum dan strategi mengajar guru secara makro telah berhasil. Oke. Lalu apa yang menjadi tujuan utama dari evaluasi? Nah, Brookhart pada tahun 2013 itu menjabarkan bahwa ada 3 tujuan krusial. Yang pertama untuk menilai pencapaian kompetensi, yaitu mengukur penguasaan materi siswa mulai dari level LOTS hingga level HOTS. Kedua, menyediakan umpan balik atau feedback yang konstruktif. Hasil evaluasi menjadi bahan refleksi bagi guru untuk memperbaiki desain instruksionalnya sekaligus bagi siswa untuk memperbaiki cara belajar mereka secara mandiri. Dan yang ketiga adalah memenuhi akuntabilitas publik sebagai bentuk laporan resmi kemajuan belajar siswa kepada orang tua maupun pihak sekolah melalui buku rapor. Nah, agar evaluasi kita bernilai sahih, kita wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar nilai modern. Menurut NCTM tahun 2000 ada 3 prinsip awal yang sangat penting. Pertama ada prinsip kontinuitas, artinya evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dan terencana. Selama proses pembelajaran bukan sekedar ujian tunggal di akhir semester. Kedua, ada prinsip komprehensif. Penilaian itu harus menyeluruh, mencakup 3 ranah utuh, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif seperti kegiatan siswa, dan juga psikomotorik seperti keterampilan menggunakan alat peraga matematika atau aplikasi GeoGebra. Nah, ketiga ada prinsip objektivitas. Penilaian wajib berdasarkan pada data real dan rubrik yang baku, bebas dari unsur subjektivitas atau kedekatan personal penilai. Selain 3 prinsip tadi, kita juga harus memegang prinsip yaitu validitas dan reliabilitas, di mana instrumen yang digunakan harus benar-benar tepat sasaran, mengukur target matematika, dan memberikan hasil skor yang konsisten kapanpun diujikan kembali. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip edukatif. Proses evaluasi harus memberikan dampak positif atau washback effect yang mampu mendidik dan memotivasi siswa agar belajar lebih baik, bukan justru menimbulkan rasa takut atau kecemasan matematika atau math anxiety. Dengan menekan fungsi, tujuan, dan prinsip ini, kita bisa menghadirkan penilaian yang adil bermutu. Mungkin dari saya cukup dengan itu saja. Untuk kesimpulan bisa dilihat teman-teman. Jadi Giska Apriliana, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.